halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Alfidisha Arinda. Aku adalah salah satu mentor dari Women Works dan aku juga adalah psikolog klinis dewasa yang juga Director of Alpas.id, sebuah organisasi nirlaba di bidang kesehatan mental gitu. Nah, hari ini aku mungkin akan berbagi sedikit mengenai self love gitu ya. Terus juga ada kaitannya dengan penerimaan diri, dan juga tentunya tentang self confidence ya, kepercayaan diri. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke presentasi langsung ya ini ya. Oke, jadi hari ini dari judulnya menarik banget ya sebenarnya, memahami diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang aku lihat dari program-programnya MyEduSolve itu banyak banget kelas-kelas ya yang menawarkan pengembangan diri sebenarnya, bidang-bidang pengembangan diri. Nah, tapi untuk bisa mengembangkan diri rasanya kita juga perlu ya untuk memahami diri sendiri gitu ya, untuk yakin terhadap diri sendiri. So, kelas ini aku harap buat teman-teman jadi lebih percaya lagi dengan diri teman-teman dan bisa mengeksplor ya, mulai mengeksplor diri teman-teman untuk menjadi diri yang lebih baik. Menurutmu apa saja bentuk self love? Ini bukan pernah nggak pernah ya berarti ya, sorry. Artinya boleh teman-teman untuk menjawab apa yang ada di pikiran teman-teman ya mengenai self love itu sendiri. Itu apakah dengan memprioritaskan diri di atas segalanya? Apakah dengan bersyukur akan potensi diri yang dimiliki? Apakah dengan menerima masa lalu dan kekurangan diri? Apakah dengan selalu berpikir positif terhadap diri? Nah, silakan coba dijawab di kolom chat. Tuh, ada banyak banget ya, menerima keadaan diri, mencintai diri sendiri, merawat diri, ya, memahami kelebihan, memaafkan. Oke, wow. Semuanya benar ya. Oke, berdamai dengan diri sendiri, masang boundaries. Oke, ada lagi nyaman dengan diri sendiri. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menjawab. Jadi ada banyak banget ya. Nih ada juga yang bersyukur dengan kondisi diri. Nah, artinya tuh ada banyak pemaknaan tentang self love itu sendiri. Dan aku rasa nggak ada yang kayak paling benar gitu ya atau yang keliru mengenai self love karena ini sangat personal biasanya. Tapi kita akan pahami apa itu self love dan apa yang bukan self love sebenarnya yang beredar di mungkin di masyarakat sekarang ya terkait dengan istilah self love itu sendiri. Gitu. Kita akan bahas tentang mitos atau fakta mengenai self love. Oke. Nah, mitos dan fakta self love yang pertama. Mitosnya adalah self love itu harus dicapai karena kalau tidak artinya kita tidak mencintai diri sendiri. Nah, benar nggak ya kayak gitu? Sebenarnya teman-teman, self love adalah perjalanan tanpa henti sepanjang hidup. Jadi nggak ada tuh finish line yang pasti. Jadi self love itu tumbuh melalui proses belajar dan penghayatan terhadap diri. Ya, jadi nggak ada yang namanya memiliki atau tidak memiliki self love. Gitu. Jadi self love itu benar-benar kayak penghayatan kita. Dan itu kayaknya nggak akan selesai ya sampai kita tutup usia gitu. Jadi kita akan terus eksplorasi pemahaman tentang diri. Kalau yang tadi kata teman-teman ya, menerima diri sendiri, memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri itu adalah perjalanan hidup. Gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya saya punya self love atau saya nggak punya self love, atau saya nggak mencintai diri saya, atau saya mencintai diri saya sepenuhnya. Sebenarnya itu mungkin perasaan yang sementara, tapi yang jelas self love itu adalah perjalanan ya teman-teman. It's about the journey, not the destination gitu. Terus yang kedua, mitosnya self love akan selalu membuat kita bahagia, bener nggak sih? Sebenarnya tuh sama ya kayak kita mencintai seseorang, kita juga mungkin akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan gitu. Jadi true self love justru ketika kita dapat tetap menerima diri di saat yang sama kita merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Jadi bukan berarti ketika kita mencapai sesuatu barulah kita self love, bukan berarti ketika kita merasa bahagia mendapatkan sesuatu atau berada di posisi tertentu, maka kita baru mencintai diri sendiri. Kadang self love itu juga bisa kita merasa cemas, kita merasa nggak nyaman dengan diri sendiri, merasa ada kelemahan gitu ya. Itu
the true self love justru gitu ya. Sama kayak kita mencintai seseorang kan kita nggak mungkin ya mencintai hal-hal yang nyamannya aja, memori-memori baiknya aja gitu. Tapi juga pasti tentang kelebihan dan kekurangan orang tersebut gitu. Yang ketiga, katanya nih, ini kayaknya paling banyak beredar kayaknya ya, kita harus self love dulu barulah mencintai orang lain. Nah, faktanya kayak gimana sih teman-teman? Jadi gini, kita dapat menumbuhkan self love melalui dan bersamaan dengan mencintai maupun dicintai oleh orang lain. Gitu ya. Jadi dukungan dan penerimaan dari orang tercinta itu juga dapat membantu kita menumbuhkan self love loh. Gitu. Jadi jangan sampai self love itu menjadi syarat gitu ya untuk mencintai orang lain. Tapi nah, yang perlu digarisbawahi adalah penting untuk memelihara self love di saat sendiri maupun ketika kita berelasi dengan orang lain. Jadi menurutku pribadi ya, self love ketika dijadikan syarat untuk mencintai orang lain, maka self love itu akan menjadi masa lalu. Ya, akan menjadi sesuatu yang akan kita tinggalkan karena itu hanya akan menjadi syarat. Sementara apabila kita tumbuh bersama, mencintai diri kita juga, mencintai orang lain dan dicintai oleh orang lain, itu maka akan lebih kita akan lebih bisa memahami diri, kita akan bisa melihat diri sendiri secara objektif gitu. Oke. Kemudian mitos yang terakhir nih, self love artinya kita egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, faktanya self love itu bergerak dalam rentang kontinum ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya egois atau tidak egois dalam ruang lingkup self love itu sendiri. Jadi bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang dilandasi self love yang mungkin mengganggu orang lain, bukan konsep self love itu sendiri gitu ya. Jadi di sini perlu teman-teman pahami juga bahwa yang namanya egois itu sama dengan mementingkan diri dengan melanggar atau mengurangi hak orang lain maupun lepas tanggung jawab. Gitu ya. Sementara ketika kita mementingkan diri sendiri, memprioritaskan diri sendiri tanpa melanggar atau mengurangi hak orang lain, itu artinya adalah bentuk ya rasa penerimaan dan rasa sayang kita terhadap diri sendiri gitu. Dan ingat bahwa mungkin bukan self love yang salah, tetapi sikap atau perilakunya yang mengatasnamakan self love itulah yang mungkin mengganggu, yang mungkin tidak produktif gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi self love itu sendiri apa sih? Kalau tadi kok kayak banyak pelurusan mengenai konsep-konsep self love yang keliru gitu ya. Jadi self love itu sebenarnya apa sih? Jadi self love itu teman-teman a lifetime process of accepting and growing our qualities. Jadi nggak ada tuh yang namanya berhenti menerima, berhenti menumbuhkan kualitas diri kita gitu ya. Karena tadi aku juga udah sempat bilang bahwa proses ini dijalanin oleh diri kita sendiri seumur hidup gitu. Proses self love itu nggak hanya kita lakukan di usia muda gitu ya, bahkan di usia tua pun kita tetap perlu menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Kemudian an act of kindness and respect toward ourselves. Ini juga balik lagi ya, sebagaimana kita mencintai orang lain, kita tentu perlu menunjukkan ya kindness dan juga menghormati orang lain tersebut karena kita tahu rasanya kehilangan orang lain tersebut itu mungkin akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi kita gitu ya. Sehingga untuk bisa mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, maka kita perlu untuk baik, untuk menghormati gitu ya, untuk menjadi pasangan atau menjadi seseorang ya yang dapat membantu, mendukung gitu. Begitupun dengan diri sendiri. Artinya kita perlu baik ke diri sendiri, kita perlu menghormati diri sendiri. Kalau tadi juga ada yang menjawab bentuk self love itu ada juga yang dengan memasang boundaries. Nah, itu adalah salah satu perilaku atau sikap yang bisa menjadi contoh ya, di mana kita dapat menghormati diri sendiri. Gitu. Yang ketiga, to make peace to our mistakes and insecurities and learn from that gitu. Jadi yang namanya kesalahan ya, yang namanya rasa insecure itu mungkin akan selalu menghampiri kita. Tetapi yang namanya self love itu bukan berarti kita tidak boleh salah. Bukan berarti kita tidak boleh insecure, enggak ya. Tetapi ketika kita salah, kita dapat mengakuinya, kita belajar dari kesalahan itu. Ketika kita merasa insecure, enggak apa-apa, akuin aja bahwa mungkin ada kelemahan di diri kita, ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, maka coba kita acknowledge dan kemudian kita atasi perasaan tersebut gitu.
Dan yang terakhir adalah to be able to take care of ourselves physically and psychologically. Artinya kita perlu untuk merawat diri kita secara fisik ya, dan juga secara psikologis. Ibaratnya tuh kayak sehat lahir batin. Nah, itu tuh bentuk kita mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi bukan hanya tentang konsep-konsep seperti berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, tetapi juga taking care of ourselves physically. Ya, kayak tidur cukup, makan yang bergizi, olahraga dan seterusnya. Nah, sekarang ini baru nih pertanyaan, pernah nggak sih gitu ya, coba ya untuk teman-teman jawab di kolom komentar. Pernah nggak membandingkan diri dengan orang lain? Pernah nggak ngerasa nggak yakin dengan kemampuan diri sendiri? Pernah nggak sulit banget rasanya nolak permintaan orang lain, kayak nggak enakan gitu? Atau pernah nggak sering ragu akan pilihan yang kamu ambil? Wah, ini langsung banyak ya, pernah sering. Pernah banget. Oke. Berarti artinya kita nggak sendirian ya, teman-teman. Hampir selalu, oke ya. Jadi yang namanya ngebandingin diri sendiri tuh ngelihat teman, sekarang apalagi zamannya sosial media ya teman-teman ya. Jadi ngelihat Instastory dari following kita gitu kan, ngeliat, aduh kok dia udah kayak gini, aku belum, misalnya gitu. Atau pas mau ujian, kita udah belajar sih, tapi kok kayaknya teman-teman aku lebih pinter deh, jadi nggak yakin sama diri sendiri. Apalagi dulu ya, kalau sekolah kita tuh udah selesai ujian, malah nanya jawabannya apa tuh ya tadi soalnya. Akhirnya ngerasa kayak, aduh kayaknya tuh salah deh, nggak yakin deh sama jawaban sendiri misalnya. Atau sulit nolak permintaan orang lain, aduh daripada nanti aku dimusuhin, daripada nanti aku nggak ditemenin, aku iyain aja deh gitu. Atau mungkin kalau misalnya aku bantu dia di sini, nanti suatu hari dia akan bantuin aku juga, jadinya aku nggak bisa deh bilang enggak gitu. Sering ragu juga nih akan pilihan yang diambil. Kuliah sekarang apakah benar-benar jurusan yang teman-teman mau gitu kan, ataukah saking ragu-ragunya di awal teman-teman jadi kayak ngerasa udahlah ikutin aja yang kayaknya paling banyak diminatin atau yang paling gampang masuknya gitu kan. Tapi pas milih jadi ragu sendiri karena nggak tahu apa sih yang teman-teman miliki gitu ya, potensi apa dan seterusnya. Jadinya galau gitu kan. Nah, ini mungkin lekat sekali ya dengan kehidupan teman-teman yang mungkin sekarang umurnya 20-an awal gitu ya. Jadi kegalauan-kegalauan ini tuh sering banget dirasakan. Aku pun pernah ya. Pastinya, kayaknya nggak ada orang yang terbebas dari perasaan-perasaan ini. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, sebenarnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kepercayaan diri ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kepercayaan diri itu datang dari perasaan setara dengan orang lain. Kalau teman-teman sadarin bahwa gini, kepercayaan diri itu berada di tengah-tengah, ya, tidak rendah diri dan tidak juga tinggi hati, gitu. Artinya kepercayaan diri ini datang dari perasaan kita itu setara loh dengan teman-teman kita yang lain, dengan orang lain gitu ya, yang jadi posisi atas atau di posisi bawah kita secara struktural misalnya atau secara usia gitu. Tapi kita itu sama aja sebenarnya, setara kok. Nah, ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, maka kita akan tinggi hati, kita akan arogan, ya. Dan itu bukanlah bentuk kepercayaan diri. Nah, sementara itu, apabila kita memandang orang lain lebih tinggi daripada kita, maka kita akan rendah diri. Dan itu juga bukan bentuk kepercayaan diri. Gitu ya. Jadi mohon teman-teman dapat memahami ya, aku harap ya, untuk melihat kepercayaan diri itu bukan berarti kita itu kepedean gitu. Walaupun mungkin ada perilaku-perilaku yang tampaknya itu mengarah ke kepedean, misalnya kayak apa ya, kayak selalu ingin dipuji oleh orang lain, yang mencari perhatian orang lain gitu ya. Tapi balik lagi tadi dengan cara yang merugikan atau melanggar hak orang lain misalnya gitu. Nah, tapi kepercayaan diri yang sehat justru datang dari perasaan setara. Kita tidak ingin menjatuhkan orang lain ya, kita juga tidak
merasa bahwa orang lain itu sangat-sangat luar biasa sehingga kita kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa merasa percaya diri itu bukan berarti kita terbebas dari hal-hal yang membuat kita merasa sulit, yang membuat kita merasa khawatir gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Merasa percaya diri bisa kita rasakan gitu ya, bahkan ketika kita adalah orang yang pendiam atau pemalu. Jadi bukan yang orang yang the loudest yang dibilang confident gitu ya, bukan orang yang bisa ngomong keras, bukan orang yang hanya bisa tampil di depan umum aja yang dibilang percaya diri. Bahkan ketika teman-teman adalah pribadi yang pendiam atau pemalu, itu juga tetap bisa loh untuk tampil percaya diri. Kemudian kita tuh tetap bisa merasa percaya diri bahkan ketika kita adalah orang yang pencemas. Ya, yang kayak misalnya ketika mau ujian, teman-teman ngerasa cemas banget nih, akhirnya jadi emang antisipasi itu dengan belajar dari jauh-jauh hari, misalnya gitu ya. Itu kan adalah tipe kepribadian pencemas sebenarnya. Nah, tetapi apakah artinya itu teman-teman tidak percaya diri? Enggak juga. Gitu. Jadi itu mungkin adalah dua hal yang berbeda. Yang ketiga adalah ketika kita merasa khawatir dengan apa yang orang pikirkan tentang performa kita. Meskipun kita khawatir ya, mau naik panggung nih public speaking, kita khawatir, aduh nanti orang-orang menilai apa ya tentang aku, aduh nanti kalau misalnya aku salah ngomong, orang-orang mikirnya apa ya gitu. Kita tetap bisa percaya diri bahkan ketika pikiran-pikiran tersebut menghampiri kita. Dan yang keempat, ketika kita merasa memiliki keterbatasan terhadap apa yang kita pahami. Artinya gini, bukan artinya kita sok tahu ya teman-teman ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kayaknya saya punya keterbatasan dalam memahami isu ini misalnya. Nah, jadi artinya gini, ketika teman-teman menyadari keterbatasan teman-teman terhadap suatu isu gitu ya, teman-teman jadi bisa terbuka dengan ilmu yang diberikan oleh orang lain gitu ya, wawasan atau opini atau masukan gitu. Tapi bukan berarti teman-teman jadi rendah diri gitu. Tetap bisa pede kok walaupun ngerasa bahwa kayaknya ilmu yang aku punya itu masih terbatas. Jadi aku perlu untuk terbuka terhadap pendapat orang lain juga gitu. Oke. Artinya di sini adalah kita tidak perlu memberikan syarat apapun terhadap diri hanya agar merasa percaya diri. Ya, pada banyak orang ngerasa percaya diri itu perlu ada syarat dulu. Ya, contoh, saya harus punya nilai straight A semuanya gitu ya, IPK 4 baru saya bisa percaya diri. Saya harus cantik, kulitnya bersih, terus juga mungkin nggak boleh ada jerawat sedikit pun ya, baru saya merasa percaya diri. Saya harus kaya raya, uang atau saldo di rekening saya tuh harus sekian, baru saya percaya diri gitu ya. Ingatlah teman-teman ya, mau kita pikir kita punya saldo rekening berapapun, di atas langit masih ada Hotman Paris ya kan. Jadi kayaknya kalau misalnya kita berandai-andai, saya baru bisa percaya diri kalau rekening saya segini. Oh, ada yang lebih daripada kita ya. Jadi kalau mensyaratkan diri sendiri untuk bisa pede aja dengan level-level tertentu, artinya kita mungkin belum memproses apa itu mencintai dan menerima diri sendiri gitu. Jadi yang namanya percaya diri bisa kok dilakukan bahkan ketika hal-hal tadi, yang 4 hal tadi itu terjadi di diri teman-teman. So, gimana tapi ketika teman-teman kayaknya udah cukup pede nih gitu ya dengan diri sendiri. BTW aku baru ingat sih tadi, aku lupa menyampaikan bahwa kepercayaan diri ini berbeda ya teman-teman sama self esteem. Ya, kalau self esteem itu evaluasi global terhadap diri sendiri. Ya, mau itu dari kemampuan ya, dari segi fisik juga, dari cara teman-teman bersikap terhadap diri, itu adalah self esteem sebenarnya. Tapi kalau confidence atau kepercayaan diri itu lebih spesifik ke kemampuan-kemampuan ya di satu hal. Misalnya teman-teman pede ketika menjawab soal ujian, pede public speaking, pede tampil di depan umum untuk
unjuk bakat misalnya kayak gitu, itu adalah confidence ngomongnya gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas memang terkait dengan kemampuan yang teman-teman miliki gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menambah kepercayaan diri teman-teman ketika teman-teman udah tahu ya, teman-teman menguasai apa sih, potensinya apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga bisa hayati, renungkan gitu ya. Di antaranya adalah pertama, teman-teman perlu banget eksplorasi diri. Walaupun udah tahu potensinya, teman-teman juga mungkin perlu untuk mengeksplor apa saja yang terkait dengan potensi tersebut. Contoh, teman-teman punya potensi, balik lagi ya, kayak contoh paling gampang soalnya nih, public speaking contohnya. Udah tahu tuh potensinya, aku tuh sebenarnya bisa nih ngomong di depan umum. Eksplorasi lagi, oh ternyata mungkin potensi aku untuk public speaking ini bisa aku eksplor di hal lain, nggak hanya terkait dengan bidang yang aku kuasai, tapi juga mungkin aku bisa eksplorasi menjadi pengajar, misalnya gitu ya, educator, dan lain sebagainya. Jadi bisa melihat ada banyak hal yang bisa digali dari potensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan yang realistis, teman-teman. Gimana sih maksudnya? Artinya gini, karena kepercayaan diri itu terkait dengan suatu kemampuan ya di bidang tertentu, maka teman-teman juga perlu untuk menetapkan tujuan yang realistis untuk boosting the confidence. Ya, jadi misalnya aku ingin bisa percaya diri ketika ujian nanti, artinya aku perlu mungkin ya punya indikator-indikator tertentu gitu dalam menguasai mata kuliah ini gitu. Jadi misalnya karena mau ujian, kalau aku kan psikologi ya, misalnya ada ujian statistik nih misalnya, wah itu menurutku sangat mencemaskan karena kayaknya bakal susah banget. Nah, jadi kita tetapkan nih tujuan yang realistis tuh kayak gimana sih gitu ya. Karena tadi teman-teman udah eksplorasi diri, teman-teman tahu bahwa itu adalah hal yang mencemaskan buat teman-teman, jadi itu perlu untuk dipelajari lebih intens gitu ya, maka tetapkanlah tujuan bahwa oke, minggu depan ujiannya, ujian statistik, sekarang ada waktu sekitar 1 minggu untuk aku menguasai 4 indikator atau 3 indikator keberhasilan aku untuk ujian gitu ya, misalnya pelajaran ini gitu. Kenapa seperti itu? Agar teman-teman tetap bisa percaya diri dengan kemampuan teman-teman nanti ketika ujian, karena teman-teman udah tahu, udah ada 3 hal yang teman-teman pelajarin, gitu kurang lebih ya. Kemudian welas asih diri atau self compassion di sini maksudnya adalah meskipun teman-teman sudah berusaha yang terbaik, teman-teman udah mencoba berbagai cara untuk bertahan dan juga fighting gitu ya. Tapi tetap ya ada banyak hal di luar dari kendali diri kita gitu. Kita udah berusaha yang terbaik tapi mungkin banget kita mengalami kegagalan sehingga kita tetap perlu untuk self compassion. Kenapa self compassion ini bisa terkait ya untuk meningkatkan kepercayaan diri karena jadi gini, ketika misalnya teman-teman mau ujian seleksi suatu perguruan tinggi, let's say ya misalnya, teman-teman udah berusaha keras, udah belajar ya, udah tadi eksplorasi diri, udah tetapkan tujuan yang realistis juga, tapi ingat lagi tadi ya, kegagalan dan keberhasilan itu kadang faktornya ada banyak banget, nggak hanya tentang apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mengerjakannya, kita pun tidak khawatir dengan hasilnya gitu. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Itu ketika kita mengerjakan ujian seleksi, kita fokus terhadap oke, saya bisa mengerjakan ini karena tadi ya saya udah netapin tujuan, saya juga udah mencoba berpasrah ya, artinya saya melakukan yang terbaik dan berpasrah, hasilnya itu ada banyak sekali kemungkinannya gitu. Dan yang terakhir adalah belajar dari kesalahan apabila memang itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak kita harapkan gitu ya, kayak kegagalan gitu ya, atau sesuatu yang tadinya kita sangat ingin tapi tidak kita dapatkan gitu. Jadi belajarlah dari kesalahan tersebut sehingga kita bisa lebih percaya diri dalam melakukan hal lain di masa depan gitu. Nah, tapi ya kalau nerima kesalahan doang artinya kan kita menerima diri tuh. Nah, apakah artinya juga kita tidak bisa berkembang? Jadi sebenarnya teman-teman, growth begins
when we start to accept our own weakness, ya. Jadi bukan berarti ketika kita menerima diri sendiri kita stop di situ aja. Kita jadi malas-malesan untuk mengembangkan potensi kita. Justru karena kita tahu kelemahan diri kita tahu apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, gimana sih caranya dari kelemahan itu bisa jadi perkembangan diri, pengembangan diri, gitu ya? Kalau aku sendiri sih punya rumusnya kayak gini, teman-teman. Jadi yang pertama kita discover dulu. Kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya kelemahan kita, gitu ya. Apa sih kelemahan-kelemahan yang memang bisa kita tingkatkan. Nah, perlu juga memahami bahwa ada beberapa hal yang mungkin termasuk kelemahan kita, tetapi rasanya tidak perlu untuk dikembangkan. Contoh, hal-hal yang di luar dari kuasa kita, misalnya ya, kayak masa lalu, itu kan nggak bisa diubah gitu ya. Kemudian juga mungkin latar belakang keluarga, itu mungkin menjadi kelemahan kita, tetapi itu yang mungkin tidak perlu difokuskan, karena itu di luar dari kuasa kita. Yang terpenting di sini adalah kita mengetahui bahwa kelemahan ini dapat kita improve untuk perkembangan diri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah accept, menerima kelemahan-kelemahan tersebut. Akuin aja, nggak perlu denial bahwa sebenarnya aku tuh bisa kok public speaking, pokoknya aku harus bisa. Oke, stay positif itu sebenarnya bagus, tapi kalau itu jadinya nggak rasional, bikin teman-teman jadi nggak tahu apa sih yang perlu dikembangkan. Akuin aja, oh ternyata kalau aku public speaking itu kadang-kadang aku suka ngeblank, aku tuh tiba-tiba gemeter kalau misalnya ngelihat mata orang lain, aku jadi kayak lupa gitu tiba-tiba karena aku takut kalau misalnya pas aku public speaking dia akan mikirin hal-hal yang aneh tentang diriku. Tuh, jadi terima aja, akuin aja gitu ya. Baru dari situ kita adjust, kita coba untuk menyesuaikan diri kita dengan tadi ya kelemahan tersebut dan kita akhirnya develop gitu. Jadi dari discover itu kita cari tahu dulu kelemahannya, kita terima dulu, kita sesuaikan diri kita, artinya kita lihat skill-skill apa saja yang perlu kita kembangkan gitu ya untuk bisa mengkompensasi si kelemahan ini, lalu kembangkanlah gitu. Jadi yang namanya zona nyaman menurutku ya nggak perlu ditinggalkan kok teman-teman, tapi coba untuk memperluas zona nyaman, karena yang namanya udah nyaman ngapain ditinggalin ya kan. Jadi kalau misalnya udah nyaman nih, kayak ibaratnya teman-teman udah punya rumah nih nyaman gitu, atau punya kamar yang nyaman banget, teman-teman mungkin akan pada akhirnya akan bosan dengan rumah atau tata kamar yang seperti itu. Gimana kalau teman-teman memperluasnya atau menambahkan hal-hal yang bisa membuat teman-teman jadi jauh lebih nyaman untuk tinggal di situ. Nah, sekarang kita latihan, mungkin teman-teman sudah dapat ya si worksheet-nya. Mohon siapkan kertas atau catatan dan juga alat tulis agar kita sama-sama bisa membahas ini secara bersama-sama ya. Kalau misalnya ada yang udah ngeprint juga itu mungkin lebih baik ya, karena bisa langsung ditulis. Nah, kita coba di latihan ini ya teman-teman untuk eksplorasi. Aku rasa sih emang nggak akan efektif ya kalau misalnya di pertemuan ini teman-teman langsung nulis. Cuman aku rasa coba untuk latihan dulu aja ya, berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut gitu. Jadi yang pertama adalah apa saja sih teman-teman potensi atau kualitas positif yang teman-teman miliki. Contoh, saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang ramah, saya perhatian, saya mungkin bisa dispesifikin ya, saya perhatian ketika ada teman-teman saya cerita gitu ya, saya ramah terhadap orang-orang baru misalnya gitu, saya bisa ngajak ngobrol orang baru tanpa terkesan SKSD gitu ya atau awkward gitu. Saya bisa tuh ngelakuin itu mungkin adalah potensi atau kualitas yang teman-teman miliki. Oke, ini ada pertanyaan bagaimana bisa menilai diri sendiri. Ini nggak ada yang benar atau salah ya, justru ini adalah pertanyaan ya yang bisa teman-teman validasi diri sendiri. Jadi justru ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman memahami diri gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nulis nih potensi teman-teman atau kualitas positif teman-teman adalah orang yang rajin. Terus kata orang tua gitu, enggak kok nggak rajin gitu.
Nah, itu nggak apa-apa juga gitu ya, karena ini adalah yang benar-benar kita sadarin dari diri kita gitu. Jadi tidak perlu validasi orang lain ya untuk pertanyaan ini. Kemudian yang kedua adalah apa pencapaian yang pernah diraih. Nah, ini pencapaian juga nggak perlu yang sifatnya prestasi dari lomba gitu ya, atau pengakuan dari orang lain juga. Ini cukup hal-hal yang dihayati oleh teman-teman. Contohnya, saya pernah mengalahkan keraguan saya untuk public speaking. Contoh, gitu. Ini kan pencapaian juga menurut kita, gitu ya. Oke, mungkin ini bisa teman-teman tanyakan dulu ke diri sendiri. Oke, ini aku ada timer kok di sini ya. Sekitar 30 detik ya, teman-teman. Silakan berefleksi ya, teman-teman. Oke, tinggal 15 detik lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Oke, kita mulai lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. 30 detik juga untuk 2 pertanyaan gitu. Kemudian apa momen di mana saya membantu orang lain ya? Contoh saya membantu teman saya yang belum memahami tugas kuliah, jadi dijelasin lagi gitu. Ini kan sebenarnya sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang kecil ya, tapi ini yang mungkin membuat kita merasa berdaya, punya power ya untuk membantu orang lain. Kemudian apa nilai-nilai hidup yang saya pegang teguh? Contohnya, saya memegang teguh nilai respek dan kejujuran, sehingga apa yang saya lakukan memang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Gitu. Oke, kita start ya, 30 detik. Silakan teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke. Thank you teman-teman. Jadi kalau misalnya dua pertanyaan ini kita mencoba gitu ya untuk melihat apa sih kekuatan yang kita punya dan juga apa sih hal-hal yang penting bagi kita gitu. Kita lanjutkan bagaimana gambaran diri saya di masa depan ya. Contoh, saya bekerja di bidang X sebagai Y. Y ini adalah posisi misalnya dalam 3 tahun ke depan. Jadi coba deh teman-teman berhayal gitu. Ini adalah saat teman-teman boleh overthinking kali ya. Misalnya pengen 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau tahun depan silakan. Besok juga adalah masa depan sebenarnya ya. Jadi silakan aja tuliskan. Kemudian apa yang dapat saya lakukan sejak saat ini. Jadi karena saya tahu saya kayaknya nih dalam 3 tahun ke depan itu bekerja di bidang X sebagai Y, maka saya perlu belajar Z dari sekarang. Gitu. Jadi ini membuat kita punya bayangan terhadap diri kita di masa depan dan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kita lebih mindful dalam menjalani hal-hal yang tadinya kita pikir itu masih jauh gitu ya. Tapi coba deh untuk start small dari sekarang. Apa aja tuh? Tuh, 30 detik ya. Oke. Oke, aku harap udah diisi secara singkat ya, teman-teman. Kita next, apa saja yang dapat membantu saya meraihnya. Nah, tadi kan udah tuh ada gambaran sedikit bayangan tentang diri kita di masa depan.
coba untuk memikirkan apa aja kira-kira yang bisa membantu kita untuk meraihnya. Contoh, saya familiar dengan bidang ini dan punya teman diskusi. Itu adalah bentuk dukungan, bentuk resources yang kita miliki saat ini. Kemudian juga apa yang mungkin dapat menghambat saya. Ya, contoh masalah finansial mungkin dalam mencapai pekerjaan di bidang tersebut dan di posisi tersebut gitu ya. Jadi karena itu masih 3 tahun lagi, saya kayaknya sekarang perlu konsisten nabung deh, gitu ya. Karena tadi kan saya kayaknya perlu belajar tentang Z nih, gitu. Tapi karena Z ini perlu dana yang lumayan, jadi saya perlu nabung dari sekarang, contohnya gitu. Oke, kita hitung mundur ya teman-teman 30 detik. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman dan ini adalah yang terakhir. Jadi apa saja yang perlu saya tingkatkan dari diri? Tadi ya udah ada hal-hal yang bisa membantu meraih, ada juga yang menghambat. Nah, sekarang apa yang perlu ditingkatkan dari diri teman-teman? Kalau gitu, kan ada gap tuh antara kondisi saat ini dengan gambaran diri di masa depan. Contoh, saya perlu belajar komunikasi yang baik dan lebih membuka diri, misalnya. Dan yang terakhir, apa yang perlu saya lakukan untuk mencintai diri saya? Gitu. Contohnya di sini adalah, kalaupun saya gagal mencapai gambaran diri yang kayak saya sebutkan tadi, saya tetap mampu menerima diri saya. Gitu ya. Jadi kayak tadi ya teman-teman, untuk menerima diri, untuk percaya diri itu sebenarnya nggak ada syarat sih, ya. Dan jangan juga berikan syarat terhadap diri sendiri. Jadi nantinya akan ya mungkin terasa jadi beban gitu ya. Nah, coba untuk teman-teman bayangkan apabila misalnya nggak tercapai atau misalnya hambatan itu terlalu besar, apa ya yang perlu teman-teman lakukan untuk tetap mencintai diri teman-teman? Oke, kita hitung mundur 30 detik ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Baik. Selesai. Aku harap walaupun kita singkat nih ya, teman-teman, untuk pengisian worksheet-nya, tapi semoga teman-teman jadi apa ya, mulai mulai terdorong gitu ya untuk berefleksi, untuk mencari tahu, eksplorasi diri. Ingat ya tadi ya, ada discover gitu kan. Terus juga teman-teman belajar untuk menerima, accept, adjust, ya karena teman-teman tahu tadi ada hambatan, ada potensi juga, ada hal-hal yang baik dari diri teman-teman, ada value. Nah, adjust lah itu gitu ya. Sesuaikan diri teman-teman dengan apa yang teman-teman ingin capai. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman coba untuk develop ya. Apa yang kurang, apa yang mungkin jadi kelemahan teman-teman, kita perlu pertimbangkan juga apakah itu bisa diimprove atau itu hanya sampai diterima dan coba untuk fokuskan ke hal yang bisa dilakukan gitu. Yang penting adalah teman-teman tahu dulu. Teman-teman berangkat dari kondisi yang saat ini gitu ya. Ada gap antara kondisi sekarang dan apa yang akan dicapai di masa depan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke moderator Kak Atik. Silakan Kak. Oke, menarik banget ya materi yang disampaikan Kak Olvi dan dekat banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang pasti ada banyak pertanyaan ya kayaknya yang mau diajukan ke Kak Olvi,
Nah, silakan raise hand kalau ada yang mau langsung open mic, atau boleh juga ditulis di kolom chat box. Oke, silakan nih kalau ada yang mau bertanya. Nah, sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin aku mau nanya dulu kali ya ke Kak Olpi. Nah, itu kan social comparison kadang tuh sulit banget ya, Kak Olpi, untuk dihindari nih gitu. Kira-kira gimana ya biar kita tuh nggak terlalu terhanyut di dalam comparison itu sendiri. Kadang kan sering bikin kita tuh jiper gitu ya. Gitu. Oke, thank you Kak Atik atas pertanyaannya. Iya ya, kadang tuh membandingkan diri itu kayak udah otomatis aja gitu ya di kepala kita. Nah, yang biasanya aku sampaikan sih, baik itu ke klien atau di kelas seperti ini gitu, bahwa yang namanya pikiran yang pop up tentang ngebandingin diri sendiri dan orang lain itu adalah hal yang manusiawi sebenarnya. Nggak perlu di nggak perlu di apa ya dilawan gitu ya, kayak aduh nggak boleh banget ngebandingin orang lain gitu. Akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun kita ngerasa nggak nyaman dengan kesuksesan orang lain, dengan hal-hal yang dicapai oleh orang lain, akuin aja. Oh, oke, kayaknya nggak nyaman ya. Aku ngerasa iri deh nih kayaknya sama temanku gitu ya. Atau aku ngerasa nggak nyaman deh nih ngeliat temen aku tuh kok kayaknya udah lulus skripsi gitu ya. Dan seterusnya. Akuin aja dulu. Baru ketika kita udah mencoba mengakuinya gitu ya, kita tahu bahwa oh ternyata memang kondisiku ini sekarang lagi struggle dengan dosen pembimbing, jadi belum bisa lulus seperti teman-temanku. Gak apa-apa, yang bisa aku lakukan sekarang adalah fokus terhadap skripsiku, contoh gitu. Dan perlu kita ingat juga bahwa yang namanya ada 4 hal yang apa ya, yang bisa kita kita lihat ya dari setiap orang. Artinya gini, nggak ada orang yang sama persis ya. Dari mulai 4 hal ini adalah dari mulai startnya, kemudian juga hambatan-hambatannya, progres atau prosesnya juga, dan terakhir adalah finish line-nya. Ya, artinya gini, meskipun teman-teman sama-sama masuknya kuliahnya sama gitu ya, pastilah ya tanggal masuknya sama, tetapi kok finish line-nya beda-beda ya gitu. Nah mungkin kita ngelihat startnya itu sama, tetapi apa yang sudah dimiliki ketika start itu yang berbeda gitu. Kemudian setiap orang juga punya progres yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dirinya gitu ya. Dan itu nggak bisa kita bilang siapa yang paling bagus sebenarnya, karena setiap orang pasti punya tadi ya kelemahan dan juga hal-hal lain yang mungkin membantunya gitu. Terus hambatan setiap orang itu pasti berbeda-beda banget teman-teman. Nggak mungkin ada yang sama persis dan finish line-nya pun begitu. Gitu ya. Siapa tahu sama-sama pengen lulus, tapi setelah itu ada yang pengen lanjut sekolah lagi, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin bangun usaha, itu akan beda-beda juga. Ya, artinya kita nggak bisa pukul rata diri sendiri dan orang lain. Kita kadang tuh ngebandingin diri kita dari sisi yang gelap dengan diri orang lain di sisi terangnya gitu kan, padahal kita hanya melihat sisi terang orang lain itu sebagian kecil aja dari dirinya gitu. Itu sih Kak Atik kayaknya. Oke, wow, menarik banget ya teman-teman. Jadi kita emang punya our own path kayak gitu. Yes, tuh. Oke, ada pertanyaan nih Kak Ovi dari Eksa. Bagaimana sih cara kita menilai diri kita sendiri? Gimana tuh kira-kira? Apakah maksudnya menilai sampai mungkin lebih ke awareness ya, bagaimana kita menilai diri kita gitu. Oke, ini kayaknya juga sempat tadi aku sampaikan ya, bahwa aku pikir tadi ini pertanyaan terkait dengan worksheet sih. Jadi tadi aku bilang bahwa kita nggak perlu validasi dari orang lain untuk mengisi worksheet tersebut. Tapi ini mungkin juga bisa relate ke kehidupan teman-teman yang lain, bahwa menilai diri sendiri itu kadang yang bikin kita menilai diri sendiri negatif itu adalah kita takut apa kata orang gitu ya. Saya menilai diri saya itu adalah anak yang rajin misalnya gitu. Tapi
orang-orang ngenilai saya gitu juga nggak ya? Apa ini saya kepedean doang gitu? Atau ya kalau misalnya saya ngenilai diri saya ini tuh pantas nggak sih misalnya gitu? Saya kayaknya nggak sehebat itu sih. Kayak saya nggak sebaik itu sih misalnya gitu. Nah, terus pertanyaan itu kan gimana ya kita bisa menilai diri sendiri? Sebenarnya coba deh untuk jujur, terbuka dengan diri sendiri. Melalui tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu atau prompt itu sebenarnya bisa membantu teman-teman untuk berlatih terbuka dan jujur ke diri sendiri, gitu ya. Tanpa harus ada kebutuhan untuk validasi dari orang lain, gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya pun pertanyaan itu dijawab dengan konotasi yang tidak positif misalnya gitu ya. Misalnya kayak kayaknya nggak ada deh kualitas positif di diri aku. Ya udah gitu. Nggak perlu kita paksakan, tetapi kita coba yuk untuk latihan, untuk coba ngelihat dari hal-hal yang lain, misalnya tadi ya, apa yang sudah pernah diraih, apa hal yang pernah aku lakukan untuk bantu orang lain, misalnya gitu. Jadi menilai diri sendiri memang tidak hanya dari satu pertanyaan ya, tapi juga dari pengalaman mungkin. Boleh sih untuk menilai diri sendiri dari apa kata orang lain juga, tapi ingat yang benar-benar menjalani hidup kita tuh diri sendiri gitu. Jadi silakan juga gitu. Dan toh penilaian orang lain itu mungkin berubah. Penilaian terhadap diri kita juga mungkin akan berubah. Jadi penilaian kita itu tidak akan selamanya menetap di diri kita. Gitu. Jadi mungkin yang terpenting bukan nilainya kali ya, Kak Atik ya. Apa nilainya atau apa hal positifnya gitu, tapi sejauh mana kita dapat terbuka dan jujur dengan diri sendiri. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Eksa. Yang penting itu adalah kejujuran terhadap diri kita sendiri. Oke, ada juga nih pertanyaan lagi nih, Kak Opi, dari Anelia Harianja. Sebelum nampil public speaking, pasti ada deg-degan, gugup, takut. Nah, bagaimana cara agar deg-degan, gugup, takut, dan menjadi pede dan percaya diri, Kak? Jadi gimana cara kita biar lebih percaya diri nih, gitu, untuk public speaking? Oke, oke. Gini, balik lagi ke tadi yang aku tuliskan quotes itu, kita kayaknya nggak perlu ya punya syarat untuk bisa pede gitu. Jadi ketika kita gugup, ketika kita deg-degan, em, kalau bisa sih ya teman-teman, ini sebenarnya harus dilatih sih. Kita perlu tanamkan dulu bahwa saya nggak gugup baru bisa pede gitu. Jadi dengan gugup dan deg-degan pun saya bisa kok percaya diri gitu. Kadang tuh orang mikir gini, saya perlu untuk menenangkan diri sampai saya tidak lagi deg-degan baru saya mau naik ke atas panggung dan saya tampil percaya diri. Padahal nggak gitu. Karena semakin kita ngelawan rasa cemas kita, rasa gugup kita, deg-degannya kita, semakin kepikiran, teman-teman. Semakin kita nggak bisa tenang. Ya, contoh, jangankan public speaking deh. Teman-teman contoh nggak bisa tidur. Terus teman-teman berpikir, saya kan harusnya tidur. Gitu. Semakin teman-teman ngelawan rasa nggak bisa tidur, makin nggak bisa tidur. Percaya deh. Artinya kita perlu menerima aja, oke, saya tuh gugup. Oke, ini adalah cemas. Oke, ini adalah sesuatu yang mungkin bikin saya nggak nyaman. Ketika saya perlu berbicara di depan umum, kok saya deg-degan ya, kok saya tangan saya berkeringat dan lain sebagainya. Akuin aja, terima aja. Nggak perlu dilawan, teman-teman. Dan nggak perlu itu menjadi syarat untuk teman-teman public speaking. Teman-teman tetap bisa public speaking percaya diri bahkan ketika gemeteran. Gitu. Ya, nggak masalah sebenarnya. Ya, yang menjadi masalah adalah teman-teman ketika jadinya nggak jadi gitu kan. Ya mungkin itu akhirnya menghambat teman-teman untuk meraih apa yang diharapkan gitu ya. Bikin teman-teman nantinya akan ada emosi-emosi lain yang tidak diharapkan juga seperti penyesalan atau rasa malu dan lain sebagainya. Jadi kayaknya nggak perlu ada syarat mesti nggak gugup dulu baru percaya diri. Kadang kita tetap bisa gugup dan tetap percaya diri gitu. Jadi itu sebenarnya bisa line gitu sih. Semoga menjawab ya. Siapa tadi? Anelia. Semoga bisa menjawab ya. Oke, Iya, next question nih, Pak Opi. Dari Winas.
Nah, di saat kita ada pada suatu pilihan, kadang kita merasa kedua-duanya itu adalah baik nih. Namun harus tetap memilih salah satunya. Kira-kira gimana sih solusinya dan jalan terbaik dari keadaan seperti itu supaya kita tuh nggak salah nggak menyesal dengan pilihan kita gitu. Oke, nice question. Gini, yang perlu kita sadarin adalah ketika kita berada di kondisi dilema antara dua pilihan, percayalah dua pilihan itu adalah dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Kalau salah satu pilihan yang enak, itu nggak akan jadi pilihan, ya nggak? Pasti dua pilihan itu adalah dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Artinya, konsekuensi dari setiap pilihan itu adalah konsekuensi yang perlu kita pertanggungjawabkan, dan itu adalah hal yang sulit mungkin bagi kita. Contoh misalnya, kalau misalnya seumuranku, mungkin kayak nikah tapi jadi ibu rumah tangga atau meneruskan pekerjaan tetapi jadinya nggak nikah sama orang ini, misalnya gitu ya, contoh. Itu adalah dua kondisi yang sangat dilematis dan kita perlu memilih gitu, yang mana dulu nih gitu ya, atau yang mana nih yang lebih baik. Kalau ada pilihan di mana kita bisa nikah dan melanjutkan karir, itu pasti nggak akan jadi pilihan, ya kan? Tapi di kondisi ini yang menjadi pilihan adalah dua hal tersebut yang mungkin kita anggap penting dan mungkin nggak ada pilihan lain selain dua hal tersebut gitu. Jadi sadari bahwa dua pilihan yang membuat kita dilema adalah dua pilihan yang sulit. Kalau tidak sulit maka tidak akan menjadi pilihan. Yang penting bagi kita dalam memilih adalah kita siap menanggung konsekuensi. Jadi bukan memilih di antara dua pilihan, tetapi memilih di antara dua konsekuensi yang mungkin kita dapat tanggung. Gitu. Jadi kalau pilihannya A atau B, bukan itu sebenarnya yang kita pilih. Yang kita pilih adalah konsekuensi A itu apa, konsekuensi B itu apa. Gitu. Ya, contoh mungkin ini Atik juga sempat relate gitu ya. Jadi kayak dulu kita kalau S2 itu full time ya, Tik ya. Jadi kayaknya nggak sempat untuk kerja gitu ya. Jadi lanjut kerja tapi nggak bisa S2 atau S2 tapi berhenti kerja, misalnya gitu. Itu adalah dua pilihan yang sulit menurut aku dan mungkin menurut Atik juga gitu ya. Di mana ya antara kerja atau kuliah gitu kan ya. Nggak ada tuh pilihan bisa kerja sambil bisa kuliah. Kalau ada pilihan itu pasti nggak akan jadi pusing ya, jadi kendala gitu kan. Nah, artinya ketika aku memilih sekolah full time, tidak bekerja, artinya aku memilih konsekuensi, mungkin tidak ada pendapatan yang tetap, gitu kan ya. Atau ketika aku memilih bekerja tapi tidak kuliah, artinya aku memilih konsekuensi aku tidak jadi psikolog, misalnya gitu. Aku memilih konsekuensi untuk melakukan pekerjaan yang memang aku suka, misalnya gitu, tanpa harus aku kuliah, contoh gitu. Jadi pertimbangkan itu bukan pertimbangkan pilihannya, pertimbangkanlah konsekuensinya gitu. Dan kalaupun menyesal sebenarnya itu inevitable ya, artinya tidak terhindarkan gitu ya. Jadi yang penting teman-teman udah berusaha untuk antisipatif terhadap konsekuensinya, penyesalan atau enggak kita nggak akan pernah tahu ke depannya gitu. Kalaupun teman-teman misal karena itu sudah terjadi ya, artinya itu sudah di masa lalu, teman-teman coba untuk refleksikan apa yang bisa teman-teman ambil dari kondisi tersebut gitu. Oh, ternyata kalau memilih itu, misalnya teman-teman menyesal nih, aduh kenapa ya waktu itu milih ini. Oke, dari hal tersebut apa sih yang bisa teman-teman ambil? Itu apakah dengan tidak memilih pilihan yang tadinya pengen dipilih itu menjadi sangat buruk hidupnya atau kayak gimana gitu. Jadi bukan hanya pertimbangan pilihannya tapi pertimbangkan konsekuensinya gitu. Dua-duanya sama-sama sulit gitu ya. Gitu Atik. Semoga menjawab ya Winas. Oke, menarik banget ya. Emang pilihan tuh nggak ada yang gampang ya. Kalau gampang itu bukan pilihan. Kita bisa pilih aja pasti nih. ambil aja gitu kan ya. Iya benar. Oke, next ke Apipah nih. Kenapa ya Kak, kalau sudah terlalu lama tidak bertemu orang, ternyata tanpa aku sadari kepercayaan diri itu terus menurun. Apalagi sekarang semuanya tuh serba online.
Jadi ketika ketemu nih dengan banyak orang atau orang lain, jadi tiba-tiba tuh kecemasan yang berlebihan gitu. Yang sebelumnya belum pernah dirasakan, oh tiba-tiba social anxiety nih. Nah, gimana tuh kira-kira Kak Oke, Opi? terima kasih Afifa pertanyaannya. Oke, iya memang sih dengan menurunnya intensitas kita ketemu dengan orang lain, mungkin pas ketemu sama orang baru terutama ya, kita tuh jadi awkward, aduh mau ngomong apa ya, gimana ya kenalannya, selama ini kenalannya via Zoom gitu kan ya, pakai chat gitu kan, atau nggak nampilin wajah gitu, jadi atau kalaupun nampilin wajah pakai masker, jadi nggak ketahuan juga ekspresinya gimana gitu ya. Ya sebenarnya ini perlu dilatih sih Apipah. Jadi em, sebenarnya gini, kalau yang namanya ketemu orang terus nggak pede itu balik lagi ke konsep yang tadi ya. Mungkin kita merasa tidak setara dengan orang itu. Mungkin ya. Dimana ketika kita kenalan, kita ngerasa kayaknya orang ini bakal nganggep aku aneh gitu ya. Padahal nggak juga gitu kan. Ya kemungkinannya sangat kecil gitu ya orang menganggap kita aneh hanya karena kita kenalan. Apalagi kenalan dengan konteks yang jelas ya. Misalnya teman-teman tadinya kuliah online terus kuliah hybrid gitu ya ke kampus juga terus kenalan itu kan adalah konteks yang sangat lumrah ya untuk kita kenalan gitu kan dan ketemu gitu jadi kecil kemungkinan untuk dianggap aneh atau dianggap nggak asik gitu karena semuanya juga baru pertama kali ketemu. Yang penting ingat bahwa kita itu perlu ngerasa setara dulu dengan orang lain. Oke, teman-teman yang aku lihat sekarang itu juga adalah orang-orang yang mungkin ya baru juga nih ketemu, sama-sama ketemu gitu. Jadi mungkin mereka juga ngerasa awkward dan sama sepertiku and it's okay sebenarnya. Dan itu adalah proses kenalan. Artinya ya namanya proses kenalan kita perlu untuk menilai gitu ya siapa sih orang-orang yang terbuka gitu ya untuk kita sapa duluan, untuk kita ajak kenalan duluan gitu. Yang penting itu sih. Toh nanti lama-lama akan terbiasa. Jadi kuncinya adalah latihan ketemu orang gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa latihan melalui Zoom ini untuk tampilin wajah gitu misalnya atau ikut webinar itu bertanya secara langsung gitu. Itu kan juga dapat melatih teman-teman untuk show up gitu ya di depan orang lain. Semoga membantu ya jawabannya Apipah. Oke, nah jadi teman-teman salah satu caranya kita coba nih tanya secara langsung. Nah di sini ada nggak teman-teman yang mau open mic untuk exposure? Kira-kira Coba langsung ya. iya, coba langsung nih. Ada nggak yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang raise hand. Biar Nah, kalau bisa pertanyaannya ada videonya juga ya, biar kita kenalan di sini. benar. Jadi biar cemasnya tuh nggak nurun dikit gitu. Coba-coba. Yang raise hand nanti kita duluin deh pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada nih. Oke, Ada kita kita lanjut baca yang lain berarti ya. ya. Oke, selanjutnya tuh dari Lena nih. Gimana kita mencintai diri sendiri sementara lingkungan kita nggak mendukung, terutama dari faktor keluarga dan orang tua. Jadi saya punya passion yang beda dari keinginan orang tua. Dan saya sampai punya masalah dengan mental dan kepercayaan diri karena karakter saya nggak bisa say no. Jadi kayak people pleaser gitu nih, Kopi. Gimana tuh? Oke, masalah masalah terkait dengan penerimaan dari keluarga tuh memang pelik ya. Jadi kayaknya nggak ada satu tips yang manjur untuk semua kondisi sebenarnya sih gitu. Jadi kalau menurutku sih basicnya gini sih, kalau terkait dengan passion yang mungkin nggak sepemahaman dengan orang tua. Artinya gini, apakah kita bisa mengubah lingkungan kita atau mengubah orang lain terhadap kita, atau kita ikut lingkungan kita, atau kita keluar dari lingkungan tersebut. Itu adalah beberapa pilihan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang punya masalah kurang lebih serupa ya dengan Lena ini gitu. Jadi nggak hanya terkait keluarga sih, siapapun gitu. Ketika kita berada di satu lingkungan, entah itu lingkup keluarga, pertemanan gitu ya, pekerjaan, apapun, ketika ada
ada orang yang menurut kita penting figurnya, seperti orang tua, atasan gitu ya teman-teman, dan tidak dapat menerima kita sebagaimana yang kita harapkan, maka pilihannya tadi, apakah kita bisa mengubah mereka dengan mempersuasi mereka? Mengubah sih mungkin enggak ya, totally nggak bisa gitu ya sebenarnya. Tapi apakah kita dapat mempengaruhi mereka dengan cara kita menjelaskan apa sih yang mau kita lakukan gitu ya? Apa sih yang sebenarnya dapat mereka mereka bayangkan gitu tentang apa yang mau kita lakukan gitu, apakah mereka tergerak untuk dapat mendengarkan ya, mempercayai, memahami kita juga perlu menilai itu. Kemudian kedua, apabila memang kita tidak dapat melakukan tadi ya, mempengaruhi mereka atau mempersuasi mereka, kita mungkin nggak untuk mengubah diri kita atau menyesuaikan diri kita dengan apa yang mereka dapat terima gitu. Bisa nggak kita lakuin itu? Kalau nggak bisa, apakah dengan pilihan yang terakhir, yaitu keluar dari lingkungan tersebut, mungkin nggak untuk dilakukan? Gitu. Jadi 3 hal itu sih sebenarnya yang mungkin kita bisa pertimbangkan dulu. Ya, apakah kita dapat mengubah atau mempersuasi mereka? Kedua, apakah dengan ketidakmampuan kita mempersuasi mereka, maka kita perlu menyesuaikan diri itu dapat kita lakukan, mau kita lakukan, ya. Ketiga, kalau dua hal ini udah nggak bisa, apakah kita bisa keluar dari lingkungan tersebut? Kalau ini nggak bisa, berarti jawabannya antara dua ini, gitu. Jadi dari tiga ini memang perlu dilakukan sih salah satu, gitu ya. Balik lagi, nggak ada pilihan yang mudah. Kalau itu mudah, kalau misalnya teman-teman disetujuin, gitu kan, passionnya didukung, pasti itu nggak akan jadi pilihan. Itu jadi ketiga hal ini. Gimana biar bisa tetap pede, itu sih tadi keraguan itu kan datang karena teman-teman merasa mungkin tidak diterima, tidak didukung gitu. Jadi mungkin ya yang bikin galau di sini adalah karena orang tua adalah figur yang penting bagi kita, kemudian juga apa ya, tidak diterima oleh orang tua atau tidak disetujui oleh orang tua itu adalah hal yang menyakitkan bagi kita gitu ya. Jadi dalam rangka membuat merasa aman gitu terhadap apapun yang kita pilih itu dengan cara mengiyakan gitu, itu adalah bentuk, kalau menurut aku ya, itu adalah pilihan kedua tadi. Kita berusaha untuk just dengan apa yang orang lain inginkan dalam rangka kita ingin diterima gitu. And it's okay sebenarnya. Yang penting kita dapat memahami bahwa dua hal lain tidak dapat kita lakukan saat ini. Gitu sih. Semoga menjawab ya Lena ya, karena kayaknya ini perlu perlu pendalaman juga sih terkait dengan hal ini, apa yang misalnya emang passionnya apa gitu ya, apa yang membuat orang tua jadi nggak setuju, misalnya apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa dilakukan gitu, dan seterusnya gitu sih. Semoga menjawab ya Lena. Oke, semoga menjawab ya, Lena. Mungkin ini sulit, cuman ya kita bisa do something sebenarnya dari jawaban Kak Alfi tadi. Oke, next dari Eka Yulianti nih. Nah, ini tentang sifat introvert nih, Kak Alfi. Jadi saya merasa terkadang sangat gugup dan takut bergabung dengan teman-teman kantor saya yang sedang asik ngobrol. Nah, sebenarnya saya pengen gabung nih, tapi dalam pikiran saya takut. Gimana cara mengatasinya? Gitu. Oke, introvert tuh bukan berarti pemalu ya teman-teman ya. Ada kok orang ekstrovert juga pemalu sebenarnya, atau orang introvert yang easy going gitu ya, ketemu sama orang baru mungkin aja. Tapi mungkin di sini maksudnya adalah sering gugup gitu ya, atau ngerasa malu ketika bertemu dengan orang lain gitu. Nah sebenarnya balik lagi ini bukan tentang introvert ya teman-teman, tapi yang penting teman-teman menyadari sikap atau perilaku teman-teman ini tidak produktif, artinya tidak tidak apa ya, dapat mengarahkan ke harapan gitu yang teman-teman inginkan. Contoh, teman-teman pengen bergaul, ingin bisa diterima, tapi perilakunya justru sebaliknya, kontraproduktif di sini ya. Malah jadi gugup ya, ngerasa
di pikiran tuh ngerasa kayaknya aku tuh nggak asik, ngerasa kayaknya nggak bisa deh bergaul sama mereka gitu ya, nggak nyambung ngobrolnya dan lain sebagainya. Hal yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah menyadari kondisi tersebut gitu ya, menyadari bahwa apakah itu ada buktinya atau enggak, apakah memang teman-teman sudah Ganti deh, ada Bu. label atau sebutan bahwa teman-teman nggak asik gitu ya, atau itu hanya di pikiran doang. Ada suara yang bocor ya. Oke, kemudian nggak perlu untuk berteman langsung dengan orang sekantor gitu ya. Boleh untuk coba pelan-pelan ke yang terdekat. Misalnya kerja di dalam kubikel, ke kubikel kanan kiri dulu gitu ya. Atau kalau misalnya sekarang online sama orang yang memang intens ya kerjasamanya, entah di satu tim ya atau dengan atasan, dengan rekan kerja yang sebaya misalnya. Jadi mulai aja dari hal-hal yang memang bisa dilakukan pelan-pelan ya, nggak perlu tadi ya. Kalau teman-teman ingat gimana sih untuk boost confidence selain eksplorasi diri dengan memahami tadi ya teman-teman, mungkin ya itu hanya ada di pikiran teman-teman bahwa teman-teman merasa nggak asik gitu. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis gitu ya. Kalau kita menetapkan tujuan, harusnya semua orang itu bisa akrab sama saya gitu ya. Saya harusnya juga bisa akrab sama semua orang sampai satpam kantor, OB, atasan, tim lain itu juga harus akrab sama saya. Nah, itu kan jadinya tidak realistis ya, teman-teman ya. Coba untuk tetapkan tujuan yang realistis. Oke, saya pengen deh dalam sebulan ini, di awal-awal saya masuk kerja ini, saya bisa akrab dengan 2 atau 3 orang rekan setim saya gitu, atau saya bisa ngajak ngobrol dengan tim sebelah misalnya kayak gitu. Jadi coba untuk start small aja, yang penting teman-teman konsisten untuk melatihnya gitu sih menurutku. Jadi pikiran itu di challenge dulu, emang bener ya pikiran itu gitu ya. Emang ada yang bilang aku nggak asik gitu kan. Terus kemudian coba pelan-pelan dari yang terdekat dulu, baru yang lebih luas lagi gitu. Siapa tahu dari yang terdekat justru mereka bisa mengenalkan kita pada orang-orang lain yang lebih luas lagi gitu. Semoga menjawab ya Eka ya. Oke, semoga menjawab, Eka. Nah, pertanyaan selanjutnya dari KAI Ika Mustika. Nah, kalau misalnya di lingkungan kerja, setiap suatu prestasi yang berhasil kita capai, namun ada rekan kerja nih yang nggak suka terhadap prestasi kita, sehingga menimbulkan rasa nggak nyaman dan nggak enak terhadap rekan kerja tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih menyikapi rekan kerja yang seperti itu nih, Kak Opi? Oke, setiap suatu prestasi tapi rekan kerja nggak suka. Eh, Oke, yang bikin nggak nyaman itu adalah si rekan kerja ini ya, berarti ya. I see. Sebenarnya ini cukup cukup pelik ya, dalam arti kita yang berprestasi, orang yang nggak suka, kenapa kita yang repot gitu kan? Kenapa jadi kita yang nggak nyaman gitu kan ya? Aku tahu sih ini pasti emang nggak nyaman karena kita pikir bahwa harusnya orang lain itu suka dong sama prestasi yang saya raih gitu. Harusnya em, rekan saya itu nggak boleh dong iri dengan apa yang saya raih, misalnya gitu. Nah, mungkin mulai dari situ sih. Kita berpikir rasional aja bahwa mau kita ngelakuin apapun, mungkin aja ada yang nggak suka sama kita. Sebagaimana kita pun boleh dong nggak suka sama orang, ya kan? Kita kan nggak bisa ya suka sama semua orang, gitu. Sebagaimana orang pun nggak semua orang bisa suka sama kita, gitu. Jadi coba untuk berpikir rasional bahwa yang penting adalah apa yang kita lakukan. Sayang banget loh Kak, ya, punya prestasi yang membanggakan, tapi kita malah fokus pada orang yang nggak suka sama kita. Gimana kalau kita fokus pada prestasi yang sudah kita raih, apa saja yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian fokus pada orang-orang yang mengapresiasi kita, rasanya itu akan jauh lebih baik daripada kita justru fokus pada satu atau segelintir orang yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu. Toh pada akhirnya ketika kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik agar bisa disukai sama semua orang, kita nggak akan nyampe sih, kita nggak akan pernah puas juga. Kalau misalnya
gini, kita menetapkan nih tujuan kita. Saya pengen di bulan depan atau di quarter depan saya berprestasi lagi biar dia suka sama saya gitu ya. Dengan mensyaratkan demikian, artinya kita melakukan apa yang mau kita lakukan itu demi orang lain, bukan demi diri kita sendiri. Gitu. Jadi fokuslah pada orang-orang yang bisa mengapresiasi kita, yang bisa mengenali kita dari apa potensi kita gitu ya, daripada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang nggak disukai dari kita. Gitu. Menurutku gitu sih. Jadi nggak perlu ngerasa nggak nyaman rasanya. Ya walaupun wajar ya ngerasa nggak nyaman karena ada orang yang nggak suka sama kita gitu kan, atau nggak suka sama prestasi kita gitu. But it's okay, itu adalah urusannya gitu sebenarnya sih ya, dengan orang nggak suka. Toh nggak semua orang pun bisa suka sama kita sih gitu. Gitu, semoga menjawab ya Kak Aika. Oke, semoga menjawab ya Kak Aika. Jadi ya memang fair ya, kita bisa nggak suka sama orang, orang juga bisa nggak suka sama kita. Gitu. Oke, next pertanyaan dari Kak Adiastia. Nah, kalau ini minta tips dan saran untuk orang yang introvert nih, Kak Opi. Jadi gimana agar lebih percaya diri dan nyaman di depan publik? Karena jujur aja saya merasa beban sekali kalau berada di keramaian. Terkadang bahkan di acara kumpul keluarga itu bisa dihindari gitu. Oke, mirip yang tadi ya berarti pertanyaannya ya. Jadi kita coba untuk tanya dulu ke diri sendiri apa sih yang sebenarnya bikin nggak nyaman. Apakah ada pikiran kita nantinya bakal bakal dianggap nggak asik, bakal dianggap nggak nyambung ngobrolnya atau seperti apa gitu. Jadi kenali dulu tadi ya. Sebenarnya sama sih kayak yang aku sampaikan juga, gimana cara boost confidence itu. Teman-teman eksplorasi dulu apa sih yang sebenarnya menghambat teman-teman gitu. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis dalam arti, oke, kalaupun nggak bisa ke semua orang, ke segelintir orang deh. Kalau kumpul keluarga, ke sepupu dulu deh, misalnya gitu ya. Atau ke orang-orang yang punya background yang sama sama kita, jadi ngobrolnya lebih nyambung, misalnya ya. Nggak perlu semuanya, 1-2 orang aja udah cukup gitu ya, untuk melatih diri kita. Gitu. Kemudian kita juga perlu self compassion ya teman-teman, ngerasa bahwa oke, saya melakukan yang terbaik, tapi apakah orang tersebut nyaman atau enggak sama saya itu di luar dari kuasa diri saya gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik tanpa harus memaksa orang lain itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Gitu. Jangan lupa juga fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan dan belajar dari kesalahan. Kalau kita rasa bahwa kayaknya salah deh tadi, kayaknya aku ngomongnya mungkin menyinggung orang lain misalnya gitu ya. Oke, berarti next aku perlu tahu dulu siapa sih yang aku ajak ngobrol gitu, sehingga aku jadi lebih apa ya, kesannya itu tidak ngejudge misalnya gitu ya, kesannya itu tidak menggurui, jadi aku bisa lebih terbuka dalam ngobrol. Jadi ya aku nggak gugup ketika orang ngajak ngobrol tuh bukan menyiapkan sesuatu yang harus dijawab gitu. Nah, ini juga mungkin ini adalah tips singkat sih dari aku, bahwa kadang orang yang gugup ketika berada di ruang publik gitu ya, atau kenalan dengan orang baru, atau diajak ngobrol, salah satu yang bikin gugup adalah ketika ngajak ngobrol ada pikiran gitu ya, saya harus jawab apa ya, atau saya harus ngomong apa ya. Padahal teman-teman, agar kita tetap kelihatan dalam tanda kutip asik, tetap bisa kelihatan nyaman ketika diajak ngobrol sama orang lain, salah satu tipsnya yang bisa kita lakukan adalah dengerin gitu. Jadi yang bikin teman-teman gugup itu biasanya adalah pikiran, saya itu harus jawab apa ya? Saya itu harus ngebalesnya apa ya? Omongan kayak gini. Aduh, dia omongannya berat banget, saya nggak ngerti banget nih. Saya harus ngomong apa biar saya bisa kayak sefrekuensi gitu. Padahal yang teman-teman butuhkan adalah kemampuan mendengarkan. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya aja. Justru karena dengan teman-teman mendengarkan, teman-teman jadi fokus, teman-teman tidak lagi fokus terhadap kegugupan teman-teman sendiri. Ya, jadi misalnya nih, Atik baru pertama kali kenalan sama aku. Terus Atik ngobrolin
tentang apa ya, misalnya pekerjaannya gitu ya. Iya, Pi, jadi aku tuh kerjaannya sehari-hari bla 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 bla, misalnya. Terus karena aku fokus mendengarkan Atik, bukan fokus menanyakan, abis ini aku mau nanya, Atik makanan favoritnya apa, Atik sekarang tinggal di mana, cita-citanya apa, gitu. Kalau kayak gitu, teman-teman bakal gugup, beneran. Tapi kalau misal aku fokus mendengarkan, oh jadi kerjanya itu Tik sehari-hari gitu. Oh, terus kalau weekend ngapain aja Tik? Kan sibuk banget tuh kayaknya dari Senin sampai Jumat gitu ya. Kalau weekendnya ngapain? Oh, jadi hobi lo sekarang ini gitu. Oh, boleh dong dikenalin sama orang-orang yang jago juga tuh di hobi lo itu gitu. Kali aja gue juga bisa belajar banyak. Itu akan didapatin karena teman-teman dengerin, bukan karena sibuk ingin menjawab apa di obrolan tersebut. Gitu kali ya, Etik, untuk tips atau saran buat teman-teman yang katanya introvert dan mungkin jadi ragu-ragu gitu untuk memulai percakapan gitu sih. Oke, nah semoga menjawab ya Kak Adista ya. Jadi dengan kita mendengarkan biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru tuh kayak gitu. Betul. Oke, next dari Kak Anissa nih. Nah, jadi pertanyaannya adalah tadi Kak Disha, oke namanya Kak Disha, mention tentang kekurangan yang nggak perlu dipikirkan karena, sorry. Tadi Kak Disha mention tentang kekurangan yang nggak perlu dipikirkan karena itu nggak bisa diubah sendiri kan ya. Misalnya tadi kan masalah keluarga, itu kan kita nggak bisa ubah gitu. Betul. Nah, untuk anak yang broken home nih, atau yang masih dikelilingi oleh lingkungan yang toksik. Jadi mungkin individu ini tuh ngerasa hancur banget sampai nggak bisa nilai diri sendiri. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, kira-kira gimana sih cara untuk menemukan keunggulan dan kekurangan itu, gitu. Oke, jadi ya bukan nggak perlu dipikirkan ya, perlu kok teman-teman pikirkan mengenai kondisi keluarga, misalnya hal-hal yang mungkin menjadi hambatan teman-teman tadi kan kita juga sempat bahas gitu. Tapi yang di sini adalah mungkin bukan menjadi fokus utama dalam perkembangan diri teman-teman gitu, karena ini bukan hanya peran teman-teman aja untuk mengubahnya. Misalnya kayak em, surrounded by toxic circle gitu kan, itu kan nggak cuma teman-teman aja yang perlu berperan untuk mengubah toxic circle itu gitu ya, perlu ada peran orang lain juga. Jadi bukan tidak dipikirkan, melainkan mungkin bukan fokusnya teman-teman gitu di situ. Nah, dalam arti gimana sih menemukan keunggulan dan kekurangan apabila memang ada hal yang tidak dapat kita ubah, gitu kali ya pertanyaannya. Jadi gini, kita perlu tahu dulu apa saja kekurangan yang kita miliki, dalam arti kekurangan ini tuh emang improvable gitu. Jadi contoh ya, kayak dulu tuh aku ngerasa kekurangan aku eh, adalah kalau misalnya aku belajar gitu ya, aku tuh selalu ngebayangin hal yang sangat besar dulu, the biggest goal mungkin ya. Jadi kalau misalnya aku dulu sih maksudnya pas SMA ya. Jadi kalau aku belajar nih fisika misalnya, aku tuh nggak suka fisika. Tapi aku mikir kalau aku nggak belajar fisika, artinya nanti aku nggak lulus UN ya. Dulu tuh ada UN penentu kelulusan gitu kan. Nah, karena aku memikirkan the biggest goal doang gitu ya, satu sisi itu termotivasi, satu sisi aku jadi ngerasa sangat jauh dari biggest goal itu. Karena pertama ilmu itu belum bisa aku aplikasikan di saat itu gitu kan. Kemudian juga aku rasanya nggak nyaman dengan hitung-hitungan gitu. Nah, aku tahu tuh kelemahan aku adalah ketika aku melakukan sesuatu, aku tuh nggak bisa ngelihat dari sisi yang kecil-kecilnya yang bisa aku lakukan sekarang. Nah, itu adalah kelemahan yang menurutku improvable. Artinya, aku tahu bahwa kayaknya setiap kali aku ngelakuin sesuatu tuh, aku hanya fokus pada hal yang sangat besar, yang sangat jauh gitu. Oke, gimana kalau aku ubah dengan apa yang bisa aku lakukan sekarang? Oh, ternyata sekarang tuh sesimpel aku ikut bimbel aja sebenarnya. Aku datang aja bimbel, aku ngerjain aja tuh tryout gitu kan. Sebenarnya itu aja gitu yang dulu yang aku perlu fokuskan gitu. Sementara bukan berarti menghilangkan
menghilangkan caraku untuk belajar itu dengan melihat biggest goal itu, bukan. Tetapi oke, aku improve dengan juga melihat hal-hal yang kecil, micro goals-nya gitu sih. Jadi tadi ya, yang namanya hal-hal di luar dari kuasa kita mungkin tidak kita fokuskan untuk pengembangan diri kita gitu. Jadi lihat lagi apa sih yang bisa kita improve dari situ. Gitu sih, semoga menjawab ya Anissa. Karena balik lagi, keunggulan dan kekurangan setiap orang itu pasti beda-beda. Cara menemukannya adalah kita lihat apa yang paling bisa diimprove dari banyak banget kekurangan kita gitu. Mungkin itu kali ya, Tik ya. Oke, jadi ya lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan ya dibandingkan hal yang Betul. nggak bisa kita kontrol sama sekali. Mm-mm. Oke, menarik banget ya teman-teman, dan masih banyak pertanyaan nih sebenarnya. Cuman karena waktu kita sudah habis, jadi yang tadi itu adalah Wah, sayang pertanyaan banget kita ya, buat. udah banyak banget nih. Iya, udah banyak banget karena menarik banget ya memang materinya, dan emang deket banget sama keseharian kita kayak gitu. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga menjawab ya dari yang sudah diberikan oleh Kak Ovi barusan. Nah, jadi untuk hari ini, dengan selesainya sesi Q&A barusan, maka selesai juga lah webinar masterclass kita hari ini. Nah, mungkin dari Kak Olvi boleh untuk menyampaikan pesan dan motivasinya kepada teman-teman yang ada di sini nih, gitu. Gimana sih cara I untuk see. lebih percaya diri gitu? Lebih percaya diri dan lebih sayang sama diri kali ya. Menurutku itu ya tadi teman-teman, kita tuh kadang ngerasa nggak pede karena kita menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain gitu. Padahal enggak kok, gitu ya. Tiap orang tuh pasti banget punya kelemahan dan kelebihan. Jadi kenapa kita harus membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan menganggap diri kita rendah? Bandingin diri sendiri dengan orang lain itu nggak apa-apa sebenarnya, dalam arti kita bisa ngelihat orang lain itu sebagai inspirasi gitu. Oh, ternyata orang-orang ini bisa kok gitu. Saya juga mungkin bisa gitu ya dengan cara saya sendiri gitu. So, it's okay. Tapi apabila itu justru membuat kita dimotivasi, kontraproduktif, nah itu tanya lagi ke diri kita ya. Apakah itu bentuk kita sayang ke diri sendiri atau itu malah mensabotase diri kita gitu. Jadi nggak produktif dan tidak dapat mencapai apa yang kita harapkan gitu. Jadi pandanglah orang lain itu setara dengan diri kita sendiri ya teman-teman ya, karena kita sama kok berharganya gitu. Itu aja Atik, semoga bisa menjadi kesan penutup yang baik ya. Oke, menarik sekali ya pesan penutupnya. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri, karena kita semua setara. Oke deh, Betul. kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Olvi atas pesan dan materi yang luar biasa. Nah, baiklah, mungkin itu aja ya buat malam ini. Silakan beristirahat. Jadi aku dan Via undur diri. Sampai jumpa di masterclass selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima Bye. kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat Terima teman-teman. kasih.